Akhirnya tidak ada lagi bidang kehidupan, baik itu bidang sakral, gereja, agama, maupun bidang sekular, ilmu pengetahuan, teknik, politik, yang tidak dipengaruhi semangat Renaissance. Inilah yang kelak akan terus berkembang pada zaman pencerahan atau Aufklärung. Penting yang muncul pada zaman Renaissance adalah berkembangnya ilmu pengetahuan alam modern dengan berdasarkan metode yang bersifat empiris eksperimental dengan perhitungan matematika. Hasilnya adalah suatu pengetahuan eksak yang kebenarannya telah teruji dan berlaku mutlak. Dari apakah perubahan baru ini hanya terjadi di kalangan filsuf dan ilmuwan dari dunia sekuler saja? Sama sekali tidak. Melalui gerakan reformasi yang berawal dari Martin Luther 1483-1546, pandangan utama zaman Renaissance yang menekankan kebebasan dan individualitas manusia juga masuk ke dalam gereja. Selanjutnya, karena pada saat itu hubungan antara gereja dan negara masih sangat erat, maka gerakan reformasi membawa dampak perubahan yang luar biasa pada segi kehidupan keagamaan, peta politik Eropa, dan juga pada struktur sosial politik. Selain Galileo, pemikir lain yang membuka jalan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern adalah Leonardo da Vinci 1452-1519, Nicholas Copernicus 1472-1543, yang berpendirian bab bumi yang memilih matahari, bukan sebaliknya, seperti yang saat itu dipercaya manusia dan otoritas gereja. Johannes Kepler yang menyempurnakan pandangan Copernicus, jalur perputaran bumi mengelilingi matahari bukan berupa lingkaran bulat, seperti diajarkan Copernicus, melainkan bentuk elips. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menyibukkan diri dengan pengamatan dan penyelidikan atas realitas berdasarkan cara kerja baru yang bersifat kuantitatif murni. Di Inggris, Francis Bacon 1561-1626 meletakkan dasar filosofis bagi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Menurutnya, tujuan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak terletak pada pembicaraan yang masuk akal dan meyakinkan atau pada segala macam argumentasi yang jelas, melainkan pada usaha kerja keras dan penemuan hal-hal yang belum diketahui untuk dijadikan alat dan bantuan yang lebih baik bagi hidup manusia. Ibarat seorang nabi, Bacon meramalkan, saat ini kita menguasai alam hanya dengan angan-angan atau dalam ide kita, tetapi kita sendiri tunduk pada hukum-hukumnya. Namun bila kita kelak dibawa oleh alam pada berbagai macam penemuan, maka dalam prakteknya kitalah yang akan berkuasa atas alam. Dengan demikian, pengetahuan adalah kekuasaan, knowledge is power, dan Bacon menyatakan keunggulan ilmu pengetahuan yang bersifat teknis pragmatis di atas segala macam pengetahuan yang tidak praktis, seperti filsafat atau teologi. Pandangan ini sangat mempengaruhi filsafat Inggris di kemudian. Galileo Galilei 1564-1542 menyatakan, dua hal dalam ilmu pengetahuan alam yang menghasilkan dialog über die beiden Hauptsäulen Westme dan Westse mengatakan, dalam ilmu pengetahuan alam yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar dan mutlak tersebut, 1000 Demosthenes, seorang ahli pidato zaman Yunani kuno, dan 1000 Aristoteles tidak mungkin bisa menjadikan benar satu hal yang nyatanya memang salah. Dengan demikian, pandangan dunia Aristotelian yang menguasai seluruh abad pertengahan ditinggalkan secara definitif. Ajaran helomorfisme Aristoteles yang mengatakan bahwa seluruh realitas merupakan pengejauhan dari dua prinsip yang bersifat murni metafisik, yaitu materi hile dan bentuk morfis, juga ditolak sebab pandangan tersebut tidak didasarkan pada metode eksperimental dan pembuktian kuantitatif. Menurut Galileo, buku alam ditulis dalam bahasa matematika, sehingga kita harus mengukur segala sesuatu yang bisa diukur dan menjadikan bisa diukur segala sesuatu yang tidak bisa diukur. Selain itu, untuk menciptakan kembali kota Roma kuno yang menjadi simbol budaya klasik yang telah hancur saat itu, mereka membangun gereja raksasa di atas makam Santo Petrus di Bukit Vatikan, Roma baru, sedikit di luar kota Roma kuno. Gereja yang megah dan indah ini tinggi 300 meter, lebar 200 meter, dibangun pada tahun 1505, didirikan bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai bukti prestasi kecerdasan manusia Renaissance.
Masa pembangunannya berlangsung selama 120 tahun dan masih dibutuhkan 50 tahun lagi sebelum alun-alun luas di muka gereja berhasil diselesaikan. Dengan luas lahan sekitar 44 hektar, gereja ini menjadi gereja terbesar di dunia. Megah, indah, dan tanpa tandingan. Di dalamnya bisa ditemukan berbagai lukisan, patung, hiasan, fresko, lukisan besar yang digambar langsung pada tembok atau dinding bangunan utama, serta karya-karya bermutu tinggi lainnya dari para seniman kondang zaman ini, misalnya Michelangelo dan Raphael. Satu hal dalam mewujudkan kemampuan, kepercayaan diri, dan minat mereka pada manusia, tokoh-tokoh Renaissance menyumbangkan banyak hasil pemikiran, penemuan, dan karya seni yang bermutu tinggi, kesejahteraan, dan para humanis Italia. Petrarca dan Boccaccio, penerjemahan tulisan-tulisan Plato ke dalam bahasa Latin, Florence 1440. Penyelidikan atas anatomi manusia yang menjadi dasar ilmu kedokteran, seni patung dan seni lukis. Penyempurnaan alat navigasi pelayaran kompas dan penemuan mesin cetak Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450.